Halo sahabat pembelajar, saya Dina Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas di luar kelas hari ke-31. Ya, baik, ke pertanyaan yang pertama yaitu apa prinsip utama dalam proses bimbel interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Ya, prinsip utama dalam proses bimbel interview itu yaitu membimbing interaktif melalui video call berbasis online. Nah, kenapa kita harus interaktif ketika membimbingkan melalui video call berbasis online ini? Ya, karena untuk menarik anak agar anak itu merasa nyaman dan merasa senang kepada kita, sehingga ketika anak sudah senang nih, sudah senang bersama kita, maka anak ini akan mudah gitu, akan interaktif saat melakukan video call bimbanya gitu, teman-teman. Lalu, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Ya, prioritas motivator dalam kelas pendekatan ini yaitu motivator harus memahami karakter anak itu seperti apa, kesukaan dari anak ini apa, dan bagaimana cara motivator melakukan pendekatannya. Ya, lalu berapa lama durasi pendekatan dilakukan? Durasi pendekatan dilakukan 5 menit. Bisa 5 menit di pagi hari, 5 menit di siang hari, atau 5 menit di sore hari. Lalu apa prioritas motivator dalam kelas trial? Ya, baik, prioritas motivator dalam kelas trial ini yaitu tahap di mana anak mengikuti kegiatan bermain sambil belajar tanpa batas waktu. Nah, kegiatan sambil bermain sambil belajar ini dilakukan selama 15 menit pada tahap trial. Lalu, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Durasi kelas trial dilakukan itu selama 15 menit. Lalu, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial tersebut? Orang tua murid dapat mengikuti kelas trial tersebut tanpa batas waktu. Ya, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritas motivator dalam kelas lanjutan ini yaitu motivator menerapkan teori jam bandul dengan lebih banyak menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan yang diselingi dengan kegiatan bermain tulis-tulis dan juga bermain modul hitung. Kegiatan ini yang berhubungan dengan afektif, kognitif maupun psikomotorik anak. Lalu, kegiatan apa yang lebih prioritas antara baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Ya, kegiatan yang lebih prioritas ini yaitu kegiatan bermain baca-bacaan dibandingkan dengan kegiatan menyelesaikan modul. Kenapa? Karena di bimbel ini lebih memprioritaskan kegiatan utamanya itu bermain baca-bacaan sehingga menumbuhkan minat baca pada anak. Lalu pertanyaan yang berikutnya, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Ya, materi yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan itu yaitu modul cerita, di mana modul cerita ini sudah disiapkan oleh bimbel gitu. Dan modul cerita ini juga disusun secara bertahap. Dari mulai 4 HVK, kata-kata yang terdiri dari 4 HVK, kemudian ke 4 HVS, D5 HVS, dan seterusnya. Bagaimana cara bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Nah, cara bermain baca-bacaan yang menyenangkan bagi anak itu yaitu anak diarahkan untuk bermain baca-bacaannya itu bersama-sama. Nah, dengan cara bermain baca-bacaan bersama-sama ini anak jadi termotivasi gitu. Kayak mereka berusaha terus-menerus gitu untuk membaca agar tidak kalah dengan temannya gitu. Jadi dengan cara bermain baca-bacaan bersama ini, maka anak akan semangat dan menggelora gitu ketika bermain modul baca-bacaan. Lalu bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Nah, jika ada anak yang tidak mau bermain baca-bacaan, maka kita bisa mengalihkan anak ini ke bermain modul yang lain seperti modul tulis-tulis, menggambar, mewarnai, ataupun berhitung.